Pernahkah kamu berpikir kenapa benda bisa bergerak? Atau saat kita menaiki mobil yang tiba-tiba ngerem, tubuh kita rasanya terdorong ke depan? Itu semua ada hubungannya sama hukum Newton. Yuk kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adita Opelia dengan NIM 2402846 dan rekan saya. Saya Wulansari dengan NIM 2402442. Kami di sini akan menjelaskan tentang hukum Newton. Fisika sebagai salah satu cabang ilmu pengetahuan alam yang mempelajari berbagai fenomena yang terjadi di sekitar kita, terutama dalam konsep gerak dan gaya yang merupakan bagian penting dalam mekanika. Gerak dapat dipahami sebagai perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuan, sedangkan gaya merupakan dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan gerak atau bentuk benda. Pemahaman mengenai hubungan antara gerak dan gaya tidak hanya penting dalam konteks teori, tetapi juga aplikatif untuk menjelaskan berbagai fenomena alam maupun rekayasa struktur dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman konsep ini membantu peserta didik dalam menguasai teori serta pemanfaatannya untuk menjelaskan berbagai kejadian dalam masalah praktis seperti dalam desain rekayasa struktur, bangunan, mesin, dan alat-alat teknologi lainnya. Capaian pembelajaran pada materi ini adalah menganalisis hubungan gerak dan gaya, serta pemanfaatannya untuk menjelaskan fenomena alam, desain, atau rekayasa struktur, agar peserta didik mampu menganalisis gaya dan gerak, merinci konsep hukum Newton, mempertanyakan dan memprediksi, merancang dan melakukan percobaan, menerapkan hukum Newton dalam kehidupan sehari-hari, menggambar diagram gaya bebas, menelaah berbagai macam gaya, serta menyajikan dan mengkomunikasikan hasil percobaan. Dalam mempelajari hukum Newton, ada 4 materi esensial. Yang pertama, konsep gerak dan gaya. Yang kedua, hukum-hukum Newton, ada hukum 1, 2, dan 3 Newton. Yang ketiga, ada diagram gaya bebas atau free body diagram, serta ada macam-macam gaya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai konsep gaya dan gerak. Apa itu gaya? Gaya secara singkat merupakan tarikan atau dorongan, atau gaya didefinisikan sebagai pengaruh yang dikenakan pada suatu benda sehingga benda tersebut dapat mengubah kecepatannya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Akmal mendorong meja ke arah kanan, maka meja tersebut akan bergerak ke arah kanan pula. Nah, dari pernyataan tersebut apa yang dapat disimpulkan? Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa gaya merupakan besaran vektor, yang artinya gaya tidak hanya memiliki besar tetapi juga memiliki arah. Arah di sini sangat penting karena menentukan apakah gaya-gaya tersebut akan saling menguatkan, saling meniadakan, atau menghasilkan percepatan ke arah tertentu. Contohnya pada permainan tarik tambang, kedua kelompok akan memberikan gaya tarik-menarik yang berlawanan arah. Ketika kedua kelompok memberikan gaya yang sama besar, maka resultan gaya-gaya yang mereka berikan akan saling meniadakan, sehingga kedua kelompok dan tali akan diam di tempat. Namun, ketika salah satu kelompok memberikan gaya yang lebih besar, maka salah satu kelompok yang memiliki gaya lebih kecil akan tertarik menuju ke arah kelompok yang memberikan gaya lebih besar. Hal tersebut sesuai dengan bahwa arah gaya akan menghasilkan percepatan ke arah tertentu. Gaya disimbolkan dengan F besar dengan persamaan yaitu sigma F sama dengan MA pada benda yang bergerak atau sigma F sama dengan 0 pada benda yang diam. Nah, satuan gaya tersendiri yaitu Newton atau kilogram meter per sekon kuadrat. Kilogram di sini yaitu menginterpretasikan massa dan meter per sekon kuadrat menginterpretasikan percepatan. Nah, 1 Newton didefinisikan sebagai gaya yang diperlukan untuk mempercepat sebuah benda yang bermassa 1 kg dengan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, setelah memahami apa itu gaya, sekarang kita pelajari apa itu gerak. Gerak merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan tertentu. Benda dikatakan bergerak apabila benda tersebut mengalami perubahan posisi terhadap acuan yang dipilih. Sedangkan benda dikatakan diam apabila benda tersebut tidak mengalami perubahan posisi terhadap acuan tersebut. Karena sifat gerak itu relatif, maka tidak ada benda yang dikatakan benar-benar bergerak atau diam tanpa adanya acuan. Di dalam fisika, terutama ketika kita ingin meninjau gerak suatu benda, kita harus melibatkan yang namanya kerangka acuan. Apa sih kerangka acuan itu? Untuk memahami lebih dalam, mari kita dengarkan dan renungkan cerita berikut.
Andi sedang pulang kampung naik kereta. Tiba-tiba di dalam kereta Andi ketiduran. Ternyata di gerbong yang sama, Rama melihat Andi ketiduran. Dari sudut pandang Rama, apakah Andi bergerak? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dari sudut pandang Rama, Andi tetap diam. Kenapa Andi diam? Karena Rama melihat Andi dari kerangka acuan gerbong. Karena mereka berdua sama-sama berada dalam gerbong. Jadi karena Andi tidak bergerak terhadap gerbong, maka Rama melihat Andi tidak bergerak atau diam saja. Di waktu yang bersamaan, ternyata Dika sedang berada di stasiun yang dilewati mereka berdua. Dika melihat Andi yang sedang ketiduran di dalam kereta. Dari sudut pandang Dika, apakah Andi bergerak? Jawabannya iya. Kenapa? Karena dari sudut pandang Dika, Andi mengalami perubahan posisi. Karena Dika melihat Andi dari kerangka acuan stasiun. Dan Andi cenderung bergerak terhadap stasiun. Maka dari sudut pandang Dika, Andi bergerak terhadap kerangka acuan yaitu stasiun. Nah, sekarang sudah paham kan apa itu kerangka acuan? Jadi setelah memahami apa itu kerangka acuan, maka gerak dinyatakan sebagai bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga bagaimana perubahan posisi, kecepatan, dan arah benda dipengaruhi oleh kerangka acuan yang digunakan. Gaya sudah, gerak sudah. Sekarang hubungan gaya dan gerak. Gaya dapat menyebabkan gerak, namun tidak selalu membuat benda menjadi bergerak. Gaya dapat memengaruhi keadaan gerak suatu benda. Misal, kamu mendorong meja sendirian, tapi meja tersebut tidak bergerak. Kenapa? Karena gaya yang kamu berikan terhadap meja tidak cukup untuk membuat meja menjadi bergerak. Tapi ketika kamu minta tolong kepada teman kamu dan kalian mulai mendorong meja bersama, meja tersebut menjadi bergerak. Kenapa? Karena gaya yang kalian berikan sudah cukup untuk membuat meja menjadi bergerak. Maka dari itu, gaya selalu memengaruhi keadaan gerak suatu benda. Tanpa gaya, benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Setelah memahami gaya, gerak, dan juga hubungan keduanya, sekarang mari kita pelajari tentang hukum Newton. Yang pertama, mari kita bahas hukum 1 Newton. Seorang fisikawan bernama Aristoteles pernah menyatakan bahwa suatu benda hanya dapat bergerak ketika ada gaya yang bekerja padanya. Jika gaya tersebut dihentikan, maka benda akan berhenti bergerak. Namun, pendapat tersebut bertentangan dengan hasil dari eksperimen Galileo, yaitu eksperimen bidang miring. Galileo mendapatkan bahwa benda yang bergerak akan cenderung mempertahankan keadaan geraknya, kecuali jika ada gaya eksternal atau gaya luar yang mempengaruhi benda tersebut. Kemudian hasil dari percobaan Galileo dijadikan hukum pertamanya oleh Isaac Newton. Nah, berdasarkan kecenderungan benda yang selalu mempertahankan keadaan geraknya, maka benda dikatakan memiliki kelembaman, sehingga hukum 1 Newton dinamakan hukum kelembaman atau hukum inersia. Untuk mengukur posisi, kecepatan, dan juga percepatan, kita menggunakan sistem koordinat kerangka acuan. Tapi, hukum 1 Newton tidak berlaku untuk semua kerangka acuan. Coba kamu bayangkan, ketika kamu berada dalam mobil yang sedang diam, kemudian mobil tersebut tiba-tiba melaju dengan cepat, dari sudut pandang kamu merasa tubuh kamu terdorong ke belakang. Padahal, menurut hukum 1 Newton, kamu seharusnya tetap diam, mempertahankan keadaan gerakmu. Tapi kenyataannya tubuh kamu terdorong ke belakang. Ini menunjukkan bahwasannya hukum 1 Newton tidak berlaku pada kerangka acuan yang dipercepat. Sedangkan dari sudut pandang orang yang berada di luar mobil, mereka melihat kamu cenderung mempertahankan keadaan diam. Di mana ini sesuai dengan hukum 1 Newton. Di sini kita lihat bahwasanya hukum 1 Newton tidak berlaku di kerangka acuan yang dipercepat, tetapi berlaku pada kerangka acuan yang tidak dipercepat
atau dinamakan dengan kerangka acuan non-inersial. Hukum 1 Newton berbunyi, suatu benda akan tetap pada keadaan awalnya yang diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, kecuali jika ia dipengaruhi oleh gaya tidak seimbang atau gaya neto. Syarat hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0, atau jumlah gaya yang berpengaruh atau mempengaruhi benda adalah sama dengan 0. Untuk lebih memahami hukum 1 Newton, mari kita pelajari sama-sama contoh soal berikut. Sebuah kotak bermasa 2 kg diletakkan di atas meja yang rata dan tidak bergerak. Berapakah gaya normal yang diberikan oleh meja pada kotak? Karena kita sudah pelajari bahwa syarat hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan 0, maka semua gaya yang bekerja pada benda itu harus sama dengan 0. Kita tulis sigma F sama dengan 0. Lalu kita tinjau gaya apa saja yang bekerja pada benda. Di sini, gaya yang bekerja pada benda itu ada gaya berat dan juga gaya normal. Jadi kita tulis, gaya normal ditambah gaya berat sama dengan 0. Maka dari itu, gaya normal sama dengan minus gaya berat. Di mana gaya berat sama dengan mg, kita masukkan, jadinya gaya normal sama dengan min mg. Kita masukkan angkanya, di mana massa 2 kg dan juga percepatan gravitasinya itu adalah 9,8, maka gaya normal yang diberikan oleh meja pada kotak itu adalah minus 19,6 Newton. Contoh soal 2. Sebuah lukisan yang beratnya 8 Newton digantungkan pada dua kawat yang tegangannya T1 dan T2, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hitunglah tegangan pada kawat-kawat tersebut. Pertama yang harus kita lakukan adalah menggambar gaya-gaya yang bekerja pada benda, agar lebih mudah dalam perhitungan. Gambarnya seperti ini ya. Setelah mengetahui gaya apa saja yang bekerja pada benda, kita tinjau terlebih dahulu dari sumbu X, di mana sesuai dengan syarat hukum 1 Newton, sigma Fx sama dengan 0. Gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada T1X dan T2X. Kita masukkan. Jadinya T1X min T2X sama dengan 0. T1 cos θ1 min T2 cos θ2 sama dengan 0. Di mana θ1-nya itu 30 derajat dan θ2-nya itu 60 derajat, kita masukkan. Jadi T1 cos 30 derajat min T2 cos 60 derajat sama dengan 0. Cos 30 derajat itu 1/2 akar 3 dan cos 60 derajat itu 1/2 kita masukkan. Sehingga menjadi T1 akar 3/2 min T2/2 sama dengan 0. Di mana persamaan 1 kita dapatkan T1 akar 3 sama dengan T2. Sekarang kita tinjau dari sumbu Y. Sesuai syarat, sigma Fy sama dengan 0. Kita masukkan gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y, yaitu ada T1Y min T2Y min W sama dengan 0. T1 sin θ1 min T2 sin θ2 min W sama dengan 0. Karena θ1-nya 30 dan θ2-nya 60 derajat, kita masukkan jadinya T1 sin 30 derajat min T2 sin 60 derajat min W sama dengan 0. Maka kita dapatkan T1/2 min T2 akar 3/2 min W sama dengan 0. Karena kita tadi dapatkan bahwasanya T2 itu T1 akar 3/2, maka kita masukkan menjadi T1/2 min T1 akar 3/2 dikali akar 3 min 8 sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan T1/2 min 3T1/2 min 8 sama dengan 0. Sehingga 4T1/2 min 8 sama dengan 0. Kita dapatkan bahwasanya 2T1 sama dengan 8. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa tegangan kawat 1 itu sama dengan 4 Newton, sedangkan tegangan kawat 2 itu 4 akar 3 Newton. Nah, selanjutnya ada hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini menjelaskan bagaimana hubungan antara gaya, massa, dan juga percepatan. Hukum 2 Newton ini mendefinisikan bahwa gaya sama dengan perkalian antara massa dan juga percepatan. Nah,
Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Gaya di sini juga tidak hanya menentukan arah pergerakan benda, tetapi juga menentukan besar percepatan dari benda tersebut. Misalnya ketika seorang anak mendorong troli kosong, kemudian menaruh beberapa barang di dalamnya. Mulanya, anak tersebut akan dengan sangat mudah mendorong troli kosong. Namun ketika troli semakin penuh, anak tersebut akan semakin kesulitan dalam mendorong troli sendirian. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut disebabkan oleh hubungan tadi, di mana percepatan berbanding terbalik dengan massa. Jadi, dengan gaya yang sama besar, troli yang kosong akan mendapatkan percepatan yang lebih besar daripada troli yang terisi penuh. Nah, agar lebih paham, mari kita coba contoh soal berikut. Di sini ada sebuah bola dengan massa 450 gram yang dipukul dengan gaya sebesar 2 Newton. Nah, akibatnya bola yang semula diam akan bergerak. Nah, berapa percepatan bola tersebut? Dari soal dapat kita ketahui bahwa bola bermassa 450 gram. Kita konversi ke satuan internasional yaitu kilogram menjadi 0,45 kg. Selanjutnya di soal juga disebutkan bahwa gaya atau F yaitu sebesar 2 Newton. Nah, dari informasi tersebut kita akan menghasilkan berapa percepatan dari bola tersebut. Nah, berdasarkan persamaan hukum 2 Newton yaitu F sama dengan ma, maka percepatan yaitu F dibagi dengan m, di mana F yaitu 2 dan m yaitu 0,45. Sehingga percepatan dapat dihasilkan yaitu 4,44 meter per sekon kuadrat. Setelah mempelajari bagaimana gaya dapat mempengaruhi gerak benda pada hukum 1 dan 2 Newton, sekarang kita akan pelajari bagaimana interaksi antara beberapa objek pada hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton berbunyi, ketika benda A memberikan gaya terhadap benda B, maka benda B akan membalas benda A dengan gaya yang sama besar namun berlawanan arah. Hukum 3 Newton disebut juga dengan hukum aksi-reaksi, di mana persamaannya itu adalah F aksi sama dengan min F reaksi. Min di sini adalah berlawanan arah. Coba kalian pikirkan, ketika kita memberikan aksi berupa mencubit kepada orang lain dan reaksi orang tersebut adalah sakit, apakah itu termasuk hukum 3 Newton? Apakah itu termasuk hukum aksi-reaksi? Tentu saja bukan. Karena dalam hukum 3 Newton, gaya reaksi itu harus sama besar dengan gaya aksi, namun berlawanan arah. Ketika kita mencubit orang tersebut, seharusnya reaksi yang diberikan adalah mencubit kita balik dengan gaya yang sama, bukan malah kesakitan, karena itu bukan merupakan contoh dari hukum 3 Newton. Contoh yang benar terkait hukum 3 Newton, coba kalian perhatikan gambar anak yang sedang mendorong dinding. Anak itu mendorong dengan sekuat tenaga, tapi dinding tidak bergerak. Kenapa? Karena ketika anak itu mendorong dinding, dinding mendorong anak itu balik dengan gaya yang sama, namun berlawanan arah. Sehingga gaya total yang bekerja itu sama dengan 0, jadi dinding tidak bergerak. Gaya aksi-reaksi merupakan gaya kontak yang berlaku pada dua benda yang bersentuhan. Namun, prinsip ini juga berlaku pada gaya tak sentuh, misalnya pada gaya gravitasi. Contohnya, sebuah apel yang jatuh dari pohon. Ia tertarik oleh gravitasi bumi. Nah, secara bersamaan, apel juga memberikan gaya reaksi, yaitu sebuah tarikan gravitasi kepada bumi. Namun karena perbedaan massa yang sangat-sangat besar, jadinya gaya reaksi berupa tarikan apel ini jadi sangat kecil. Jadinya tidak dapat dirasakan, sehingga seolah-olah apel yang jatuh ke bumi. Ingat ya, gaya aksi-reaksi itu bekerja pada benda-benda yang berbeda dan saling berinteraksi. Sekarang, mari kita tinjau gaya aksi-reaksi yang bekerja pada balok yang diletakkan di atas meja. Tidak sedikit yang berpikir bahwasanya gaya normal dan gaya berat merupakan pasangan gaya aksi-reaksi. Tapi sebenarnya bukan, mereka mempunyai pasangan aksi-reaksinya sendiri. Yang pertama, gaya normal. Gaya normal arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan. Yang pertama, ada gaya normal yang dikerjakan oleh meja kepada balok, di mana itu arahnya ke atas disimbolkan dengan Fn. Sementara gaya normal atau gaya reaksi yang dikerjakan balok kepada meja itu arahnya ke bawah, berlawanan dengan gaya Fn disimbolkan dengan gaya F
aksen N. Kemudian ada gaya berat, itu selalu ditarik dari pusat massa, arahnya selalu ke permukaan bumi. Gaya reaksinya itu dari bumi ke balok, di mana gaya berat dari balok itu disimbolkan dengan W, sedangkan reaksinya itu disimbolkan dengan W aksen. Untuk lebih memahami hukum 3 Newton, mari kita bahas sama-sama contoh soal berikut. Sebuah roket dengan massa 1000 kg diluncurkan ke angkasa. Saat mesin roket menyala, roket mengeluarkan gas panas ke belakang dengan kecepatan 500 meter per sekon. Akibatnya, gaya dorong yang bekerja pada gas atau gaya aksi adalah 5000 Newton. Berapa besar gaya reaksi yang dialami roket akibat pembuangan gas tersebut? Dari hukum 2 Newton, kita tahu bahwasannya gaya sama dengan massa dikali percepatan. Gayanya 5000 Newton sama dengan massanya 1000 kg dikali dengan percepatan. Sehingga kita dapatkan percepatan roket sama dengan 5000 meter per sekon kuadrat. Dari hukum 3 Newton kita punya F aksi sama dengan min F reaksi. Sehingga F reaksi sama dengan massa dikali dengan percepatan. Percepatan di sini kita sudah dapat bahwasannya nilainya 5 meter per sekon kuadrat. Namun karena berlawanan arah, sehingga dia jadi min 5. Sehingga F reaksi itu sama dengan 1000 dikali dengan min 5. Kita dapatkan F reaksi sama dengan minus 5000 Newton. Minus di sini merupakan lawan arah dari F aksi. Dari pembahasan sebelumnya dapat kita ketahui bahwa gaya merupakan besaran vektor. Artinya, gaya tidak hanya memiliki besar tetapi juga memiliki arah. Arah di sini dapat saling menguatkan, saling menirakan, atau menciptakan percepatan ke arah tertentu. Nah, dalam satu benda juga dapat dipengaruhi oleh berbagai macam gaya, bisa satu gaya, dua gaya, atau banyak gaya. Nah, untuk mempermudah analisis dan perhitungan, diciptakanlah sebuah yang dinamakan dengan diagram gaya bebas. Apa sih diagram gaya bebas? Diagram gaya bebas adalah ilustrasi grafis yang digunakan untuk memvisualisasikan semua gaya, momen, dan reaksi yang bekerja pada suatu benda atau sistem pada kondisi tertentu. Tujuan dari diagram gaya bebas ini yaitu tadi, untuk mempermudah analisis dan perhitungan dalam mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem. Dalam diagram gaya bebas, benda digambarkan dalam bentuk sederhana, seperti titik ataupun kotak saja. Misalnya, ketika kita hendak meninjau sebuah mobil yang berada di atas permukaan jalan, kita hanya perlu menggambarkan mobil tersebut dengan satu titik ataupun satu kotak saja. Tidak perlu menggambarkan seluruh visualisasi dari mobil, karena itu akan sangat menyusahkan dan mempersulit analisis kita. Yang kedua, gaya-gaya digambarkan dalam bentuk panah, yang arahnya sesuai dengan arah gaya yang bekerja dan panjang panah sesuai dengan besar dari gaya yang bekerja pada suatu benda tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara menggambarkan diagram gaya bebas? Dalam menggambarkan diagram gaya bebas, ada beberapa langkah yang harus diikuti. Yang pertama, tentukan benda yang akan kita tinjau, apakah itu mobil, atau balok, dan lain-lain. Langkah yang kedua yaitu isolasi benda yang akan kita tinjau dari lingkungannya. Kita abaikan gangguan dari luar, kita hanya fokus pada benda yang akan kita tinjau saja. Langkah yang ketiga yaitu gambarkan benda yang akan kita tinjau dengan bentuk yang sederhana, misalkan seperti tadi yaitu titik ataupun kotak. Langkah yang keempat yaitu identifikasi gaya-gaya yang bekerja pada benda yang kita tinjau tersebut. Langkah yang kelima yaitu gambarkan panah-panah beserta arahnya, beserta panjangnya juga untuk mengidentifikasi gaya-gaya pada benda yang kita tinjau. Nah, selanjutnya kita perhatikan contoh berikut. Di sini ada seseorang mendorong lemari yang memiliki massa dalam kilogram dan disimpan di atas permukaan yang kasar. Nah, sebelum kita menggambarkan diagram gaya bebas dalam pernyataan ini, kita tentukan dulu benda apa yang ingin kita tinjau. Misalnya kita ingin tinjau sebuah lemari. Nah, selanjutnya kita isolasi lemari ini dari lingkungannya. Kita abaikan gangguan-gangguan dari luar, kita hanya fokus pada lemari ini. Langkah yang ketiga yaitu kita gambarkan lemari ini dalam bentuk titik ataupun kotak saja. Kita misalkan di sini gambarkan dalam bentuk kotak. Nah, selanjutnya kita identifikasi gaya-gaya apa saja yang bekerja pada lemari ini. Nah, untuk mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja, kita cari informasi dalam pernyataan ini apa saja sih yang berpotensi memberikan gaya gitu. Nah, dari
Dari pernyataan ini kita menghasilkan 4 informasi. Yang pertama yaitu seseorang mendorong lemari. Yang kedua, lemari tersebut memiliki massa. Yang ketiga yaitu lemari tersebut disimpan di atas permukaan. Dan yang keempat yaitu lemari tersebut disimpan di atas permukaan yang kasar. Nah, dari informasi-informasi tersebut kita dapat mengidentifikasi gaya-gaya yang bekerja pada lemari. Nah, dari informasi yang pertama di sini disebutkan bahwa seseorang mendorong lemari. Ketika seseorang mendorong lemari, maka lemari tersebut akan bergerak. Ketika sesuatu benda bergerak, maka ada sesuatu pengaruh yang menyebabkan benda itu bergerak, yaitu gaya. Nah, kita asumsikan di sini lemari bergerak ke arah depan, yaitu ke kanan. Jadi kita gambarkan arah dari panah gaya ini yaitu ke arah kanan. Nah, selanjutnya dari informasi yang kedua di sini yaitu lemari memiliki massa dalam kilogram. Nah, dari pembahasan sebelumnya kita ketahui bahwa setiap benda yang bermassa akan dipengaruhi oleh percepatan gravitasi yang arahnya menuju ke arah bawah atau menuju ke pusat bumi. Sehingga kita gambarkan panah dari gaya ini yaitu ke arah bawah. Nah, dari informasi yang ketiga di sini ada lemari tersebut disimpan di atas permukaan. Nah, permukaan ini yaitu permukaan yang menyebabkan lemari tersebut diam, tidak terus-menerus bergerak menuju ke arah pusat bumi. Jadi permukaan ini memiliki gaya yang menahan permukaan lemari untuk tidak bergerak, sehingga arah gaya dari permukaan ini menuju ke arah atas atau tegak lurus dengan permukaan tersebut. Kita gambarkan arahnya menuju ke atas. Dari informasi yang keempat di sini ada lemari disimpan di atas permukaan yang kasar. Nah, ketika kita hendak mendorong sesuatu di permukaan yang kasar, tentunya kita akan merasa terhambat atau permukaan kasar tersebut akan menghalangi dorongan kita gitu. Jadi, arah dari permukaan yang kasar ini akan melawan dari dorongan kita, sehingga arah gayanya akan berlawanan dari arah gaya yang semula dorongan kita tadi. Jadi, arahnya ketika kita menggambarkan arah gaya dorongan ke kanan, berarti A dari permukaan kasar ini berarti ke kiri. Seperti itu. Nah, jadi dari pernyataan tadi dapat kita gambarkan dalam satu kotak saja dan 4 macam-macam gaya yang bekerja pada kotak. Setelah kita mempelajari dari awal apa itu gaya, apa itu gerak, hukum-hukum Newton, dan diagram gaya bebas, selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam gaya apa saja sih yang bekerja dalam kehidupan sehari-hari ini. Macam-macam gaya tentu saja pasti banyak sekali, namun kita akan mempelajari sebagian kecil dari macam-macam gaya yang ada pada kehidupan sehari-hari. Di sini macam-macam gaya dikategorikan menjadi 2, yaitu ada gaya kontak dan gaya non-kontak. Gaya kontak sesuai dengan namanya yaitu kontak, berarti gaya yang ada ketika benda atau sesuatu berkontakan langsung atau bersentuhan langsung dengan permukaan atau sesuatu lain. Sedangkan gaya non-kontak adalah gaya yang ada ketika benda atau sesuatu tidak perlu bersentuhan atau berkontakan langsung dengan benda lain atau permukaan lain. Macam-macam dari gaya kontak, ada gaya normal, ada gaya gesek, dan juga gaya tegang tali. Sedangkan gaya non-kontak ada gaya berat dan juga gaya pegas. Mari kita bahas-bahas satu-satu. Nah, kita masuk ke yang pertama nih. Di sini ada seorang anak yang sedang membawa buku yang sangat banyak sekali, dan dia bilang, "Kenapa buku ini terasa berat? Seakan-akan menariknya terus-menerus ke bawah. Kenapa ya?" Nah, hal tersebut dikarenakan ada sesuatu gaya yang memengaruhinya, yaitu gaya berat. Apa sih gaya berat? Gaya berat adalah gaya tarik bumi terhadap benda yang memiliki massa, sehingga benda tersebut terasa berat dan terus ditarik menuju pusat bumi. Menurut hukum 2 Newton, besar gaya dapat diberikan oleh persamaan F sama dengan M dikali A. Untuk benda yang berada di dekat permukaan bumi, besar percepatan dipengaruhi oleh gravitasi atau disebutkan dengan G. Sehingga besar percepatan atau A dapat kita ganti dengan G atau gravitasi atau percepatan gravitasi. Sehingga dari persamaan hukum 2 Newton yang berawalnya dari F sama dengan M dikali A, kita dapatkan untuk gaya berat yaitu W sama dengan M dikali G. Dengan W yaitu gaya berat berasal dari weight, M yaitu massa, dan G yaitu percepatan gravitasi. Nah, ingat, berat tidak sama dengan massa. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berat badannya tuh 50 kg atau berat telur 1 kg. Nah, pernyataan tersebut apakah benar? Pernyataan tersebut sama sekali salah besar. Kenapa? Karena berat merupakan perkalian antara massa dan juga percepatan gravitasi. Yang satuannya tuh Newton. Sedangkan berat yaitu besaran yang satuannya tuh kilogram. Dari satuannya pun keduanya sangat berbeda jauh. Sehingga pernyataan yang benar adalah massa seorang yaitu 50 kg
dan berat seseorang yaitu 500 Newton. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara menggambarkan arah gaya berat ini? Nah, yang kita tahu sebelumnya bahwa arah gaya berat selalu menuju ke arah pusat bumi. Yang kita tahu bahwa bumi kita berada di bawah kita, sehingga arah gaya berat selalu menuju ke arah bawah. Seperti itu. Nah, agar lebih paham, mari kita coba contoh soal berikut. Nah, di sini ada sebuah buku yang disimpan di atas meja datar dan memiliki massa 2 kg. Maka, gaya berat dari buku tersebut adalah, nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu untuk menggambarkan diagram gaya bebas dari buku ini. Kita isolasi buku ini bahwa kita asumsikan gaya yang bekerja pada buku ini adalah hanya gaya berat saja. Kita abaikan gaya dari permukaan meja atau gaya-gaya lainnya, sehingga diagram gaya bebas yang kita gambarkan adalah gaya berat saja, yaitu arahnya ke bawah. Selanjutnya, di soal diketahui bahwa massa dari buku tersebut adalah 2 kg, sehingga gaya berat dapat ditentukan dari W sama dengan M dikali G, dengan M yaitu 2 kg dan G sudah kita ketahui sebelumnya yaitu 9,8 atau kita bulatkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat, sehingga gaya berat yang dihasilkan dari buku ini adalah. Untuk memahami bagaimana penerapan berat dalam kehidupan sehari-hari, coba kalian perhatikan gambar anak sedang menimbang berat badan. Seorang anak menimbang berat badan lalu timbangan menunjukkan angka 30 kg. Apakah itu berat sang anak? Tentu tidak. Angka tersebut sebenarnya menunjukkan massa anak tersebut. Karena kalau berat itu harus dikalikan dengan percepatan gravitasi. Kalau misalnya massanya 30 kg, kita tinggal kalikan dengan percepatan gravitasi. Misalnya dikali dengan 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, berat si anak itu adalah 300 Newton. Nah, lalu bagaimana jika kita menimbang berat badan di dalam lift yang sedang bergerak naik turun? Untuk menjawab hal tersebut, perhatikan gambar berikut. Seorang pria sedang menimbang dirinya di dalam lift yang sedang bergerak ke atas dan ke bawah. Untuk kasus lift yang dipercepat ke atas, karena orang itu diam relatif terhadap lift, ia juga dipercepat ke atas. Gaya-gaya yang bekerja pada orang adalah Fn ke atas yang dilakukan oleh permukaan timbangan di mana ia berdiri dan gaya berat ke bawah. Sehingga gaya netonya adalah Fn min W ke atas dalam arah percepatan A. Hukum kedua Newton menghasilkan Fn min W sama dengan massa dikali percepatan, atau Fn sama dengan W ditambah Ma sama dengan Mg ditambah Ma. Gaya Fn aksen yang dikerjakan oleh pria pada timbangan menentukan perubahan skala pada timbangan, yaitu berat semuanya. Karena Fn aksen dan Fn adalah gaya dipercepat ke atas, berat semuanya lebih besar dari berat sebenarnya, sehingga selisih sebesar Ma. Sedangkan untuk lift yang dipercepat ke bawah, kita sebut percepatan ini sebagai A aksen. Dalam kasus ini, gaya neto pasti ke bawah, yang menunjukkan bahwa berat Mg adalah lebih besar daripada Fn. Dengan memilih arah ke bawah adalah positif, hukum kedua Newton memberikan W min Fn sama dengan Ma aksen, atau Fn sama dengan W min M dikali A aksen, min Mg min Ma aksen. Pembacaan timbangan atau berat semu besarnya sama dengan Fn. Dalam kasus ini, berat semu lebih kecil daripada Mg. Jika A aksen sama dengan G, seperti jika elevator jatuh bebas, orang akan seolah-olah tanpa bobot. Selanjutnya, mari kita pelajari tentang gaya pegas. Gaya pegas merupakan gaya yang muncul dari elastisitas suatu benda, seperti pegas atau karet gelang yang diregangkan atau dimampatkan. Gaya pegas selalu berlawanan arah dengan perubahan bentuk pegas dan besarnya berbanding lurus dengan perubahan panjang pegas tersebut, sesuai dengan hukum Hooke yang rumusnya F sama dengan min konstanta Hooke dikalikan dengan delta X atau perubahan panjang. Tanda negatif pada rumus ini menunjukkan bahwa arah gaya pegas selalu berlawanan arah dengan perpindahan atau simpangan X. Merupakan cara menggambar gaya pegas. Untuk gambar yang kiri, gaya pegas ditarik ke bawah. Pegas digantung di atas. Saat ada gaya yang menarik ke bawah, misalnya karena beban, pegas menjadi lebih panjang. Perubahan panjang ini disebut delta X. Semakin kuat tarikan,
pegas akan semakin memanjang. Gambar kanan, pegas ditekan atau ditarik mendatar. Pegas bisa ditarik atau ditekan. Kalau pegas ditarik ke kanan, pegas akan memberi gaya balik ke kiri. Kalau pegas ditekan, pegas akan mendorong ke arah yang berlawanan. Gaya pegas ini selalu melawan arah gerak. Untuk memahami gaya pegas lebih dalam, mari kita pelajari contoh soal berikut bersama-sama. Sebuah pegas memiliki konstanta pegas K sama dengan 200 Newton per meter. Pegas tersebut direnggangkan sejauh 0,05 meter. Hitunglah besar gaya yang diberikan oleh pegas tersebut. Kita tulis diketahui, K sama dengan 200 Newton per meter. Sementara delta X itu sama dengan 0,05 meter. Nah, kita masukkan ke persamaan gaya pegas, yaitu F sama dengan min K delta X, maka F sama dengan min 200 dikali 0,05, sehingga F sama dengan min 10 Newton. Selanjutnya kita bahas gaya normal, salah satu gaya kontak yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih gaya normal? Gaya normal adalah gaya yang bekerja ketika suatu benda bersentuhan langsung dengan permukaan lain, yang arahnya selalu tegak lurus dengan permukaan tersebut. Nih, misalnya ketika saya memiliki buku A yang disimpan di atas permukaan meja dan buku B yang tidak disimpan di atas permukaan meja. Ketika kedua buku tersebut saya jatuhkan, buku B akan terjatuh sedangkan buku A akan tetap berada di atas permukaan meja. Kenapa buku B bisa jatuh? Buku B bisa jatuh karena buku B tidak ada sesuatu yang menahan, tidak ada sesuatu yang menopang, tidak ada permukaan yang menetapkan posisinya seperti semula. Sedangkan buku B tidak jatuh karena ada sesuatu yang menahan, ada sesuatu yang menopang, yaitu permukaan meja. Sehingga permukaan meja tersebut dapat menormalkan posisi dari buku A ini seperti semula, seperti pada posisi awalnya, yaitu di atas permukaan meja. Jadi, gaya normal adalah gaya yang menetapkan atau menormalkan posisi sesuatu benda agar tetap pada posisinya, yaitu tadi di permukaan meja. Nah, bagaimana cara menggambarkan arah dari gaya normal ini? Seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya, bahwa arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap permukaannya. Jadi ketika kita punya buku yang disimpan di atas permukaan datar, maka arah gaya normalnya yaitu arah menuju ke atas karena tegak lurus dengan permukaan yang datar tadi, 90 derajat. Terus bagaimana kalau bukunya disimpan di atas bidang miring? Sama saja, ketika buku disimpan di atas bidang miring, maka arah gaya normal selalu tegak lurus terhadap permukaan bidang miring tersebut, sehingga arahnya menuju ke samping atau 90 derajat dari bidang miring tersebut. Agar lebih paham, kita lanjut ke contoh soal mengenai gaya normal. Di sini ada sebuah balok masing-masing bermassa 4 kg dan 10 kg disusun seperti pada gambar, dengan salah satu berada di atas. Balok-balok ini diletakkan di atas lantai datar dan diam. Anggap percepatan gravitasi 10 meter per second kuadrat dan abaikan gaya gesek. Pertanyaannya yang pertama yaitu, berapakah gaya normal yang diterima balok 1 dari balok 2? Pertanyaan yang kedua yaitu, berapakah gaya normal yang diterima balok 2 dari lantai? Nah, untuk menjawab soal-soal ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan diagram gaya bebas dulu dari balok-balok ini. Nah, kita gambarkan diagram gaya. Kita gambarkan diagram gaya bebas dari balok ini. Kita gambarkan diagram gaya bebas dan identifikasi gaya-gaya apa saja sih yang bekerja dalam balok ini gitu. Nah, karena kedua balok ini memiliki massa, sehingga kedua balok ini pasti memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi kita gambarkan gaya berat dari masing-masing balok ini, yaitu yang pertama dari M1 atau balok 1, yaitu ada W1 atau gaya berat 1. Dari balok 2 ada W2 atau gaya berat dari balok kedua. Nah, selanjutnya karena balok-balok ini bersentuhan dengan permukaan, sehingga balok-balok ini akan mendapatkan gaya normal gitu. Yang pertama dari balok kedua ada gaya normal dari lantai, sehingga arahnya yaitu tegak lurus dengan lantai, berarti arahnya ke atas, kita beri nama N2. Selanjutnya untuk balok ke-1, di sini balok 1 bersentuhan dengan permukaan balok 2, sehingga menghasilkan gaya normal yang arahnya ke atas dan tegak lurus dengan balok kedua. Kita beri nama yaitu N1 atau gaya normal 1. Kita gambarkan diagram gaya bebas dan identifikasi gaya-gaya apa saja sih yang bekerja dalam balok ini gitu. Nah,
Karena kedua balok ini memiliki massa, sehingga kedua balok ini pasti memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Jadi kita gambarkan gaya berat dari masing-masing balok ini, yaitu yang pertama dari M1 atau balok 1, yaitu ada W1 atau gaya berat 1. Dari balok 2 ada W2 atau gaya berat dari balok kedua. Nah, selanjutnya karena balok-balok ini bersentuhan dengan permukaan, sehingga balok-balok ini akan mendapatkan gaya normal gitu. Yang pertama dari balok kedua ada gaya normal dari lantai, sehingga arahnya yaitu tegak lurus dengan lantai, berarti arahnya ke atas. Kita beri nama N2. Selanjutnya untuk balok ke-1, di sini balok 1 bersentuhan dengan permukaan balok 2, sehingga menghasilkan gaya normal yang arahnya ke atas dan tegak lurus dengan balok kedua. Kita beri nama yaitu N1 atau gaya normal 1. Kita gambarkan diagram gaya bebas. Setelah kita menggambarkan diagram gaya bebas, kita dapat menjawab satu persatu dari pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu gaya yang bekerja pada balok atas adalah, nah, di sini yang ditanyakan yaitu balok atas, sehingga kita tinjau balok atas atau balok 1. Nah, karena balok 1 tidak bergerak, sehingga kita dapat menggunakan persamaan dari hukum 1 Newton, di mana sigma F atau sama dengan 0. Di sini resultan gaya pada balok 1 ada gaya normal yang arahnya ke atas, kita tuliskan N1, dikurangi dengan W1 atau gaya berat. Di sini dikurangi karena gaya berat ini berlawanan dengan gaya normal yang arahnya ke atas gitu. Jadi sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah ruaskan W1 ke sebelah kanan, jadi N1 sama dengan W1. Selanjutnya kita ketahui bahwa W1 sama dengan M dikali G atau M1 dikali G, dengan M1 yaitu 4 dan G yaitu atau gravitasi yaitu 10 meter per sekon kuadrat, sehingga 4 dikali 10 yaitu 40 Newton. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan yang nomor 1 yaitu gaya yang bekerja pada balok atas adalah 40 Newton. Selanjutnya kita tinjau balok kedua untuk menjawab pertanyaan yang kedua nih. Ada gaya yang bekerja pada balok bawah adalah, nah, karena balok bawah juga tidak bergerak, sehingga kita dapat menggunakan persamaan hukum 1 Newton yaitu sigma F sama dengan 0. Kita tinjau gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok 2. Di sini ada gaya normal yang arahnya ke atas. Kita tuliskan N2, terus dikurangi W1. Kenapa W1 dituliskan? Karena W1 merupakan gaya yang mempengaruhi juga pada balok bawah gitu. Jadi dituliskan W1. Dikurangi karena arahnya berlawanan arah dengan gaya normal tadi. Terus kita kurangi lagi dengan W2 atau gaya berat dari balok 2 sama dengan 0. Sehingga untuk N2 sama dengan W1 ditambah W2. Kita pindah luaskan seperti tadi. Nah, kita ketahui juga bahwa W1 itu M1 dikali G dan W2 yaitu M2 dikali G, sehingga N2 sama dengan M1 ditambah M2 dikali dengan G atau gravitasi. Nah, kita sudah ketahui nomor-nomornya atau angka-angkanya, sehingga kita langsung masukkan saja. M1 yaitu 4 ditambah M2 yaitu 10 dikalikan dengan gravitasi yaitu 10. Setelah kita menggambarkan diagram gaya bebas, kita dapat menjawab satu persatu dari pertanyaan tadi. Pertanyaan yang pertama yaitu gaya yang bekerja pada balok atas adalah, nah, coba kamu pikirkan. Saat kamu menimba air menggunakan katro atau bermain tarik tambang bersama temanmu, ketika kamu menarik tali, terasa ada tarikan balik dari tali yang seolah-olah menahan gerakan kamu. Semakin kuat kamu tarik, maka semakin kuat pula tarikan dari tali tersebut. Dari mana sih tarikan itu datang? Mengapa tali bisa menegangkan dan menahan benda? Tarikan yang bekerja pada tali inilah yang disebut dengan gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali adalah gaya yang bekerja pada tali ketika tali tersebut dalam keadaan tegang. Setiap benda yang dihubungkan dengan tali, baik vertikal maupun horizontal, akan dipengaruhi oleh gaya tegangan tali. Ketika dua benda dihubungkan dengan tali melalui katro, lalu salah satu benda ditarik atau bergerak, tali akan mengalami gaya tegangan yang menyebabkan kedua benda saling berinteraksi. Misalnya saat seseorang mengangkat ember air menggunakan tali, tali tersebut mengalami tegangan yang menarik ember ke atas. Secara umum, rumus dasar tegangan tali berasal dari persamaan resultan gaya pada benda yang dihubungkan oleh tali, yaitu sigma F sama dengan massa dikali percepatan, atau sigma F sama dengan 0 jika benda diam. Selanjutnya mari kita pelajari bagaimana cara menggambarkan gaya tegangan tali.
Gambar yang pertama, beban digantung diam. Balok ditarik ke atas oleh tali dan ditarik ke bawah oleh beratnya sendiri. Tarikan ke atas, yaitu tegangan tali, besarnya sama dengan tarikan ke bawah, yaitu berat balok. Karena tarikannya seimbang, balok diam dan tidak jatuh. Untuk gambar yang kedua, katrol dengan dua beban. Dua balok dihubungkan oleh satu tali lewat katrol. Balok 3 kg lebih berat daripada balok 2 kg, jadi balok 3 kg turun ke bawah dan yang 2 kg itu naik ke atas. Tali tetap menarik ke kedua arah, tapi karena beratnya berbeda, sistemnya bergerak, bukan diam. Untuk gambar yang ketiga, balok ABC ditarik mendatar. Ketiga balok dihubungkan tali dan saling tarik-menarik. Saat salah satu balok ditarik, tali menarik balok lain ke arah yang sama. Tegangan tali bekerja di setiap sambungan sehingga semua balok ikut bergerak bersama. Untuk memahami gaya tegangan tali, kita bahas bersama-sama contoh soal berikut ini. Sebuah kotak diikatkan dengan menggunakan kabel sepanjang bidang miring yang licin seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Jika θ sama dengan 60 derajat dan M sama dengan 50 kg, hitung tegangan kabel pada bidang miring itu. Pertama-tama dan yang paling utama, kita gambarkan terlebih dahulu diagram gaya bebas. Untuk memudahkan perhitungan, gaya-gaya apa saja sih yang bekerja pada benda tersebut? Yang pertama ada gaya tegangan tali, arahnya ke atas, yaitu menarik benda oleh talinya. Terus ada gaya normal, arahnya selalu tegak lurus terhadap permukaan. Terus ada gaya berat yang ditarik dari pusat massa selalu mengarah ke bawah. Terus ada W cos θ dan W sin θ. Nah, kita punya massa sebesar 50 kg, θ-nya 60 derajat, dan percepatan gravitasi yang kita gunakan adalah 10 meter per sekon kuadrat. Terus karena sistem tidak bergerak, maka untuk menentukan besar gaya tegangan tali, kita dapat menggunakan hukum 1 Newton pada sumbu X sebagai berikut. Di mana sigma Fx sama dengan 0, gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X itu ada tegangan tali dan juga W sin θ harus sama dengan 0, maka T sama dengan W dikali sin θ. W itu sama dengan mg, kita masukkan, maka T sama dengan mg sin θ. Nah, dari sini kita masukkan aja hal-hal yang telah kita ketahui. Maka T sama dengan 50 kali 10 dikali dengan sin 60 derajat. Maka T sama dengan 500 dikali 1/2 akar 3. Sehingga kita dapatkan T sama dengan 250 akar 3. Jadi, tegangan kabel pada bidang miring itu adalah sebesar 250 akar 3 Newton. Selanjutnya ada gaya gesek. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu ada gaya gesek statis dan juga gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang diam dan berfungsi untuk mencegah benda tersebut untuk bergerak. Persamaan dari gaya gesek statis ini yaitu Fs sama dengan Us dikali dengan N, dengan Fs yaitu gaya gesek, Us yaitu koefisien gesek statis, dan N yaitu gaya normal. Nah, di sini ada persamaan, ada besaran gaya normal nih. Berarti syarat untuk adanya gaya gesek adalah harus adanya gaya normal atau harus adanya kontak antara benda dengan permukaan gitu. Nah, yang kedua ada gaya gesek kinetis. Gaya gesek kinetis adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang sedang bergerak, sehingga gaya gesek kinetis ini bersifat mencegah gitu, menghambat pergerakan dari sebuah benda. Persamaan dari gaya gesek kinetis ini yaitu Fk sama dengan UK dikali dengan M, di mana Fk yaitu gaya gesek kinetik, UK yaitu koefisien gaya gesek kinetik, dan N yaitu gaya normal. Selanjutnya di sini ada grafik gaya gesek terhadap gaya yang bekerja. Grafik ini menunjukkan beberapa proses yang dapat kita analogikan seperti ini. Ketika kita hendak mendorong sesuatu benda yang sedang diam dan berat, awalnya kita akan memberikan gaya atau kerja yang sangat besar dan terus-menerus diperbesar hingga akhirnya dapat melampaui gaya gesek statis maksimum. Ketika gaya yang kita keluarkan telah melampaui gaya gesek statis maksimum, maka benda tersebut akan mulai bergerak. Ketika benda tersebut mulai bergerak, maka gaya gesek yang bekerja akan berganti menjadi gaya gesek kinetik yang besarnya tuh lebih kecil daripada gaya gesek statis. Ketika gaya gesek kinetik mulai bekerja, maka benda yang sedang didorong akan lebih mudah didorong gitu. Aing mau berarti.
Ketika gaya gesek yang bekerja yaitu gaya gesek kinetik, maka dorongan akan terasa lebih mudah karena gaya gesek kinetik tadi yaitu lebih kecil daripada gaya gesek statis maksimum, sehingga gaya yang kita keluarkan akan menjadi lebih kecil dan akan diperkecil gitu. Jadi grafiknya menjadi lebih lurus dan konstan. Nah, bagaimana cara menggambarkan arah gaya gesek? Karena gaya gesek ini bersifat menghambat, maka arah gaya gesek selalu berlawanan arah dengan gaya kerja yang kita lakukan. Jadi ketika kerja yang kita lakukan itu ke arah kanan, maka gaya gesek berarah ke arah kiri atau arah sebaliknya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soal nih. Di sini ada sebuah balok yang disimpan di atas permukaan lantai kasar dengan koefisien gesek statis yaitu 0,6 dan koefisien gesek kinetis yaitu 0,3. Nah, balok ini diberikan gaya sebesar 160 Newton ke arah horizontal. Dan di sini pertanyaannya yaitu berapa besar gaya gesek yang bekerja dan analisis apakah balok tersebut dapat bergerak atau tidak. Mari kita bahas bersama-sama. Nah, untuk menjawab persoalan ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menggambarkan diagram gaya bebas dulu. Nah, di sini ada balok yang disimpan di atas permukaan kasar nih. Di sini diketahui di soal bahwa balok diberikan gaya yaitu sebesar 160 Newton, berarti ke arah kanan kita asumsikan. Nah, di sini juga karena balok disimpan di atas permukaan kasar, maka akan ada gaya gesek yang bekerja yang arahnya berlawanan arah dengan gaya yang kita kerjakan tadi, berarti arahnya ke kiri. Nah, karena balok ini memiliki massa, sehingga balok ini akan menghasilkan gaya berat yang arahnya ke bawah. Kita gambarkan ke bawah. Nah, selanjutnya karena balok ini berada di atas permukaan, sehingga akan menghasilkan gaya normal yang arahnya ke atas. Nah, berarti kita gambarkan juga arah-arahnya gini. Nah, dari soal juga kita ketahui bahwa mu k sama dengan 0,3, mu s sama dengan 0,6, m atau massa yaitu 20 kg, dan f yaitu sebesar 160 Newton. Nah, kita analisis dulu nih, apakah balok tersebut akan bergerak atau tidak. Nah, syarat balok bergerak adalah Fs lebih kecil dari F atau gaya gesek statis lebih kecil dari gaya yang kita kerjakan yaitu 160 Newton tadi. Nah, kita analisis dulu dari sumbu Y, sehingga sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita asumsikan pada awalnya balok ini tidak bergerak. Pada sumbu Y, gaya-gaya yang bekerja ada gaya normal yang arahnya ke atas, kita tuliskan M, dikurangi dengan W yaitu gaya berat yang arahnya ke bawah, sehingga tandanya menjadi minus, sama dengan 0. Kita pindah ruaskan W sehingga menjadi N sama dengan W, yang dimana W sama dengan M dikali G, sehingga N sama dengan M yaitu 20 dan G yaitu 10, sehingga gaya normalnya yaitu 200 Newton. Nah, setelah kita menghasilkan atau mendapatkan gaya normal, kita cari gaya gesek. Gaya gesek yang kita cari yaitu awalnya pasti ada gaya gesek statis. Nah, rumus gaya gesek statis adalah Fs sama dengan mu s dikali N, dimana F mu s yaitu 0,6 dan N yaitu 200, sehingga 0,6 dikali 200 yaitu 120 Newton. Nah, karena gaya tarik yaitu 160 Newton lebih besar daripada gaya gesek maksimum yaitu 120 Newton tadi, maka dapat kita simpulkan bahwa balok dapat bergerak. Ketika balok bergerak, maka akan ada gaya gesek kinetis yang mempengaruhinya, sehingga dapat kita hitung yaitu Fk sama dengan mu k dikali gaya normal, di mana mu k sama dengan 0,3 dikali gaya normal yaitu 200 Newton, sehingga 0,3 dikali 200 yaitu 60 Newton. Jadi kesimpulannya yaitu balok dapat bergerak karena gaya tarik melebihi gaya gesek statis maksimum yaitu 120 Newton. Setelah bergerak, balok mendapat gaya gesek kinetis dengan besar yaitu 60 Newton. Nah, untuk menjawab persoalan ini, yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menggambarkan diagram gaya bebas dulu. Nah, di sini ada balok yang disimpan di atas permukaan kasar nih. Di sini diketahui di soal bahwa balok diberikan gaya yaitu sebesar 160 Newton, berarti ke arah kanan kita asumsikan. Nah, di sini Sekian pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.